Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Deborah Manurung dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 dari kelas B dengan NIM 0320211057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas, lengkap, agar mudah dipahami. Sebelum membahas ciri-ciri kalimat efektif, perlu diketahui unsurnya. Kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif memerlukan adanya objek dan predikat agar kalimat terlihat utuh. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku, dapat berupa orang, tempat, atau benda. Sementara itu, predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Objek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nominan. Sementara itu, biasanya berupa nominan. Sementara itu, keterangan merupakan kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, dan tempat. Ciri-ciri kalimat efektif. Ya, adapun yang pertama yaitu kesepadanan. Adapun yang dimaksud dengan kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Hal ini berarti kalau dalam bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua akan seterusnya menggunakan nominal. Kemudian kalau yang kedua menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Dan yang ketiga yaitu kehematan. Sementara yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak perlu. Yang keempat yaitu kecermatan, di mana kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Dan yang kelima yaitu kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Dan adapun ciri-ciri kalimat yang padu adalah yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele, dan yang kedua yaitu kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja, transisi, dan objek penderitaan. Dan yang keenam yaitu kelogisan. Adapun yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal. Dalam tulisan, kelogisan sebuah kalimat ditandai juga oleh penggunaan ejaan yang benar, yakni ejaan yang disempurnakan atau EYD. Adapun syarat kalimat efektif, selain memiliki sejumlah ciri-ciri, kalimat juga baru bisa disebut efektif karena memenuhi sejumlah syarat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat efektif pada dasarnya memiliki 4 syarat utama, yaitu yang pertama, sudah sesuai dengan EYD. Syarat yang pertama adalah kata-kata dalam kalimat harus sesuai dengan EYD, yang menjadi kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat efektif juga harus memiliki tanda baca yang tepat, sehingga makna atau maksud dari kalimat tersebut jelas. Dan yang kedua yaitu susunan sistematis. Kalimat juga bisa dikatakan efektif ketika susunannya tepat atau sistematis, yang mengandung semua unsur dalam kalimat yang baik dan benar, sehingga suatu kalimat belum bisa disebut efektif meskipun sudah memakai kata-kata baku jika susunannya amburadul. Dan yang
ketiga yaitu tidak boros kata. Royal terhadap penggunaan kata akan dianggap melanggar syarat kalimat efektif, sehingga tidak diperlukan. Artinya pada saat menyusun suatu kalimat, usahakan memakai kata yang hemat, hanya memakai kata yang diperlukan, tidak perlu menambahkan kata yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yang keempat yaitu tidak ambigu. Syarat kalimat efektif berikutnya adalah memiliki kalimat yang jelas dan tidak ambigu, supaya makna dalam kalimat bebas dari resiko ambigu. Maka susunannya perlu dibuat ringkas dan sederhana. Selain itu, penyusunan kata demi kata juga harus sistematis dengan mengikuti paduan rumus SPOK. Pastikan pula penulisan memakai kata yang baku dan sesuai ide, sehingga semua syarat terpenuhi untuk menjadikan suatu kalimat sebagai kalimat yang efektif. Baiklah, sekian penjelasan materi bahasa Indonesia tentang kalimat efektif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.